Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang minta penulis review NMAX. Penulis tentu nggak bisa cerita NMAX yang new ya, karena ya kondisi beda, penyakit beda, kelemahan juga beda ya. Yang penulis pakai sekarang ini ya NMAX versi 2018. Penulis beli tahun 2020. Saat itu sudah muncul NMAX New, tapi penulis nggak pilih yang versi NMAX New. Jadi penulis sebenarnya niatnya kalau NMAX New mau sekalian yang versi top of the ring gitu ya, paling atas sendiri. Tapi terus ya lihat ada review, oh ternyata selonjornya lebih sulit pemaneh ya, terutama dari bentuk bodinya ya. Penulis nggak suka yang tampilan belakang, pemaneh untuk boncengannya jadi lebih mekangkang. Ya wes lah, penulis nggak beli yang versi new, karena beli yang old wes sekalian yang tanpa ABS. Karena penulis kerja kantoran, parkirane ono ya, tidak ada kebutuhan untuk smart key, jadi tanpa smart key pun no problem. Terus penulis soal ABS juga, ya untuk apa ABS, rasanya kok pakai rem biasa lah, yang ternyata merupakan keputusan yang sangat bermanfaat ya, karena ABS itu merupakan kelemahan besar di motor Yamaha. Mungkin minyak remnya ya yang kurang sip atau apalah kalau untuk sistem ABS, jadi mudah bocor. Tapi ya ini motor ini belum pernah ganti minyak rem dengan pemakaian yang 49500 lebih ya. Sudah hampir 50.000. Jadi ini review 50.000 lah anggap aja. Belum pernah ganti minyak rem ya, tapi ya oke ya, oke. Rem masih lumayan pakem. Ya tentu penulis nggak bakal rekomendasi menggunakan kampas rem standar ya, karena kalau kampas rem standar, aduh, selain apa ya, menghambat, berat ditarikan, juga nggak terlalu awet. Rem terbaik, kampas rem terbaik yang pernah penulis pakai di motor NMAX ini, ya merek itu ya, Federal. Yang Aspira belum pernah nyoba. Federal yang paling oke. Yang merek Indo Parts itu lumayan awet juga sih, cuma penulis nggak suka karena kurang menggigit, kurang sip ya. Masih terasa ada agak maksa kalau pakai yang Indo Parts itu. Penulis lebih suka sensitivitas dari yang merek Federal. Tentu cara mengeremnya penulis nggak nyentak-nyentak ya, nggak mendadak-mendadak, tapi progresif, halusan. Dalam kondisi ya, kebanyakan kondisi kalau penulis ngerem ya kalem-kalem seperti biasa, rem belakang dulu, terus baru rem depan. Untuk sisi kenyamanan sendiri ya, NMAX itu nggak mungkin empuk-empuk banget, karena ban depannya itu keras, ban belakangnya itu keras. Apa maneh, apalagi kalau pakai per bawaan, per bawaan itu keras sih, amit kerasnya tidak apa ya, tidak manusiawi lah.
apalagi kemudian pernya ternyata secara hambatan shock breakernya cepat rusak dalam artian hambatannya wis hilang gitu ya. Jadi kalau hambatan suspensi itu sudah hilang, wis penulis anggap rusak walau belum bocor. Dan di punya NMAX ini terjadi di umur 200 km. Penulis ganti suspensi belakang umur 400 km. Motor nyisik anyar ganti suspensi karena ya suspensinya sangat tidak layak pakai. Ya itu konsekuensinya beli motor Jepang sih. Mau yang Honda, mau Yamaha, saya yang juga termasuk Suzuki, untuk suspensi belakang itu amit-amit sekali ya, sangat tidak layak pakai. Tapi anehnya ya, walau suspensi belakang itu ya seringnya hancur-hancuran, walau merek Suzuki sekalipun, untuk suspensi depan kebanyakan malah oke ya. Secara desain konstruksinya biasanya sudah oke. Yang nggak oke biasanya oli suspensi. Tapi kalau untuk Yamaha termasuk cukup oke lah ya, termasuk nggak buruk-buruk amat ya. Penulis sendiri sekarang juga pakai ya merek nggak terkenal untuk oli suspensi, pakai merek Jumbo ya. Tapi yang jelas untuk sisi lain, misalnya jok ya, penulis suka di NMAX ini empuk, motif pola dari joknya pun nyaman, nggak licin, nggak merusut ya, beda dengan yang di NMAX New. NMAX New kalau nggak salah terus nggak sebagus yang old ya. Apa nih jenenge pola nih ya. Pokoknya ini kalau buang duduk ya wis duduk enak. Penulis juga ya walau jarang selonjor, tapi merasa nyaman gitu loh. Ada kelemahan itu ya cuma sedikit, jadi seperti misalnya bodinya yang dibuat terlalu lebar sehingga bagian tungkai kaki itu nggak bisa betul-betul rapet, kehalang gitu ya. Sebenarnya bisa dibuat ramping, tapi ya masih lumayan lah, lumayan daripada kalau kebanyakan kendaraan lain. Posisi duduk enak gitu loh, posisi ketinggian pantatnya, posisi setangnya itu enak. Getaran termasuk cukup minim ya, tapi ini penulis sudah pakai jalur setang yang jauh lebih berat, walau ya ada kesalahan sehingga nggak pilih yang punyanya PCX. Jadi bautnya ini baut besar, jadi nggak bisa pakai yang dalaman bawaan. Seandainya pakai dalaman bawaan mungkin bakal lebih sip lagi setangnya ya, lebih mantep, lebih lebih stabil. Tapi ini aja cuma dari atau enggak ya, ini ya pakai modifikasi itu aja udah lebih dari cukup untuk bikin nggak kerasa, untuk bisa lupa bahwa oh motornya ini getar. Nah kalau getar itu sampai lupa itu wis termasuk yang bisa diterima kan ya. Penulis juga tentu sudah pakai ganjal stopper ya. Walau mungkin ada yang nggak setuju, oh ganjal stopper itu bikin gini. Tapi untuk NMAX Old ini ganjal stopper itu betul-betul enak ya. Ya tentu suspensinya juga sudah ganti ya. Kalau pakai suspensi bawaan itu ya nyiksa badan gitu. Ganjal stopper tanpa ganti suspensi bawaan itu nggak enak kok. Dan penulis sudah ganti pakai suspensi DBS 744. Sebenarnya penulis itu pinginnya merek YSS ya.
YSS yang biasa, nggak ada tabung tambahannya. Tapi masalahnya merek YSS itu ya selain harganya 2 kali lebih mahal ya di DBS, juga yang jualan di Indonesia itu loh goblok-goblok. Yang namanya suspensi itu kan per itu harus pas dengan berat badan. Tapi pernya pernya YSS itu cuma disediakan untuk yang overweight, untuk yang berat badannya 100 ke atas, beratnya 120 kilo. Nah itu mantap pakai YSS. Kalau beratnya kurang dari 100 kilo pakai YSS katosen, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengeluh keras ya karena itu berat badannya kurang. Yang bilang YSS nyaman, nah itu berat badannya memenuhi syarat. Karena ya berat badan penulis tidak memenuhi syarat kenyamanan YSS, beli DBS. Nah DBS ini kebalikan. Pakai DBS itu terlalu empuk pire. Jadi kalau dipakai boncengan mentok. Makanya karena penulis sering butuh boncengan berdua, boncengan bertiga, penulis pakai dumper. Dumper itu ganjal per. Jadi ada plastik yang ditaruh di sela-selanya pernya suspensi belakang. Harusnya sih suspensi depan juga digitukan ya, tapi penulis masih belum tahu triknya. Yang belakang juga kalau untuk boncengan 3 kurang pas ya. Yang sekarang masih pakai 2 tiap sisinya. Jadi penulis punya 4 dumper yang terpasang. 4 dumper terpasang itu cocok kalau untuk bonceng berdua. Berat total sekitar 120 kilo. 130. Nah kalau boncengan bertiga berat kira-kira 180 sampai 200, itu masih ada mentok-mentoknya kalau lewat jalan yang perubahannya agak banyak ya. Jadi masih sempat mentok-mentok. Kita nggak ngomong polisi tidur. Kalau polisi tidur pasti mentok. Perubahan jalan ini, jalan ya yang sering penulis lewati lah ya. Terus juga yang per depan itu juga kerasa. Kalau lewat perubahan permukaan jalan terus neken rem depan pasti jedok. Jadi kalau mau lewat perubahan permukaan jalan itu antara remnya harus pakai belakang atau harus akselerasi. Itu agak ribet ya, karena namanya lewat perubahan permukaan jalan, artinya kan kadang harus pelan. Nah padahal idealnya itu ngegas. Jadi pas lewat perubahan permukaan jalan jadinya digas, pas setelah itu direm lagi biar yang belakangnya nggak mentok. Rotor ribet emang. Tapi selain itu wes betul-betul nyaman ya, pakai merek DBS itu udah pas, udah cocok banget dengan ya karakter ini, dan lumayan awet ya, lumayan awet. Untuk soal suspensi depan pun sebenarnya termasuk awet, cuma karena pas ada pembangunan jalan layang ya yang sebentar lagi penulis lewati, jalan layang Aloha. Karena ada pembangunan itu maka penulis harus sering lewat jalan alternatif, dan jalan alternatif ini amit-amit ya perubahan permukaan jalannya. Jalannya kasare nemen, kasar, perubahan banyak, jadinya suspensi depan takluk, suspensi belakang wis semi takluk juga. Yang belakang kemudian ya wis lah, akhirnya pakai trik diperkeras pere. Jadi sekarang selain pakai dumper pakai preload juga. Sebelumnya pakai dumper tok, sekarang pakai preload juga. Jadi sekarang boncengan bertiga pun nggak mudah mentok.
mestinya bisa pakai damper 3, tapi kok masangnya susah ya kalau 3. Jadi akhirnya pakai 2 dan pakai preload. Kalau pakai sendirian gini sudah jadi lebih keras ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu wah enak, lumayan lah. Walau cocoknya untuk boncengan berdua, tapi untuk sendirian masih layak pakai. Jauh lebih nyaman dari bawaan, berani diadu dengan ya merek sebelah, berani diadu dengan yang motor cc kecil. Untuk sisi suspensinya tentu yang penulis cari itu ya stabil, anteng, tidak banyak tingkah, baik kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Jadi kira-kira suspensi depan itu nyerahnya di umur 30.000 km, yang ya ternyata bisanya ganti oli suspensi di 40.000 km. Jadi selama 10.000 km penulis jalannya gak banter ya. Ketika lewat jalan yang agak rusak gitu, kelunuk. Karena kalau nggak gitu sentakan di komstirnya jadi luar biasa. Jadi wes gak karu-karuan ya. Kalau yang suspensi belakang dikeraskan gitu jadi stabil, cukup stabil lah, walau ya harus mengorbankan sedikit kenyamanan. Tapi yang depan itu begitu oli sudah wajib ganti itu harus diganti, nggak baik deh loro-loro. Setelah ganti oli, penulis pakai merek Jumbo, nyaman lagi sudah. Ya nggak mungkin lah ya NMAX ini bisa sangat nyaman karena bannya tebel, ban lebar tebel, dindingnya sangat tebel sekali. Jadi walau ban depan, ban belakang anginnya kurang, mungkin cuma 25 gitu, saya kerasa atau saya karena karkas bannya itu keras. Dan ya sisi lain ya, keras ini bikin awet. Penulis juga ganti banyak kebetulan yang model amit-amit kerasnya juga, Aspira Premium untuk NMAX. Apalagi penulis pilih yang ukuran R140/70 R14 R13 naik 10 130 jadi 140, bannya lebih gede, ngepres kayaknya. Secara konsumsi bahan bakar kayak ono peningkatan ya. Jadi ya sekarang masih awet ya, ban itu kalau nggak salah ganti di umur 2 tahun mungkin ya, ban belakang. Ban depan masih utuh bawaan, jadi 50.000 km ban depannya masih termasuk utuh. Kalau ban belakang jelas sudah habis ya, sampai kelihatan jahitan bannya ya, sampai jahitan bannya kelihatan. Jadi waktu gundul pun penulis abaikan, baru setelah ono jahitannya kelihatan sangat besar sekali, baru ganti. Terus soal komstir sendiri, ini sebenarnya harusnya ganti komstir, tapi bukan karena komstirnya kocak, tapi karena komstir ini jadi nyudut ke satu arah gitu ya. Jadi kalau dari posisi kiri diputar ke kanan itu ono nyendale ya, di pas bagian tengah jeduk gitu, dari kanan ke kiri ono jeduk gitu di bagian tengah. Jadi kalau di kecepatan sangat rendah itu agak sulit jalan lurus karena ya stangnya masih ono ngelawan gitu ya. Terus kelemahan lain, orang ngomong mesinnya kurang kuat. Menurut penulis bukan karena mesinnya kurang kuat ya, tapi karena oli yang ditawarkan pabrikan terlalu buruk. Jadi masih sak kuat-kuatnya mesin, kalau olinya oli buruk ya nggak bakal awet lah. Jadi mungkin banyak orang yang mengalami oli cepat habis, apa maneh fuel dilution
Nah, penulis itu karena sudah kadung telat ya ganti oli ketika awal-awal, itu udah kena fuel illusion. Tapi kalau oli berkurang kayaknya masih belum sampai level itu ya. Apalagi penulis juga menggunakan SADO SGR. SADO SGR itu sangat berguna untuk mengembalikan toleransi bearing jadi rapat lagi. Sangat berguna untuk bikin kompresi mesin lebih padat lagi. Jadi konsumsi bahan bakar itu bisa makin baik. Kok mana? Untuk soal fuel dilutionnya sendiri sampai sekarang belum sembuh. Jadi ya motor penulis kalau olinya pakai ya sekarang ini misalnya pakai 200 km-an gitu, warna oli pasti dijamin udah hijau, pasti wis hijau itu wis ya apa mana gitu loh. Tapi yang jelas olinya nggak berkurang banyak. Jadi walau penulis ganti oli 1000 km 2000 km olinya nggak berkurang banyak. Jadi ada yang ngomong kena vampir oli, motor Yamaha gampang kena vampir oli. Itu vampir olinya adalah karena olinya yang sempat pernah telat. Dan untuk oli Yamaha Loop Supermatic, motor keadaan nyis 100% baru, telat itu adalah 200 km. 400 km itu wis agak terlalu telat. 700 km wis sudah mulai rusak ya silindernya. Jadi motor penulis ini masalahnya muncul karena telat ganti oli. Yang untungnya penulis cepat sadar ya, mulai dari oli gardan yang ternyata setelah 200 km di drain warna olinya sudah hitam. Jadi oli mesin, oli gardan itu wajib tidak menggunakan oli bawaan. Ini semua ya, mau motor Honda, Yamaha, Suzuki, rekomendasinya seperti itu ya. Baiknya motor begitu didapat langsung ganti oli. Kalau pingin yang agak mahal merek Yacho, pingin yang murah ya meseran 40 wis. Nggak ada alasan kemahalan do ya, karena meseran 40 harganya masih di bawah harga oli dealer. Soal penyakit lain, penulis bersyukur ya bahwa NMAX ini yang penulis punya ini nggak ada masalah serius di misalnya di kulan ya. Mungkin cuma ya kulannya terlalu kental, terlalu tinggi konsentratnya sehingga kurang dingin, sehingga ya mulai dari awal-awal langsung penulis tambahi Cleo kulannya sampai full. Dan sampai sekarang warnanya masih hijau ya, walau sudah mulai gelap. Hijau gelap warnanya menjelang 50.000 km. Mungkin kulan ini gantinya ya sekitar 80.000 atau 100.000 km. Jadi ya untuk soal kulan awet lah ya, mulai dari baru sampai sekarang ya, sekarang masih lebih dari separuh ya ketinggian kulannya. Paling enggak sih ketok hijau akeh ya. Kalau pemilik Honda, wah jangan coba-coba ya. Kalau pemilik Honda itu wajib cek ketinggian kulan, apalagi sering ngebut. Kalau sekarang kebetulan penulis lagi gak ngebut ya. Karena gak ngebut ya konsumsi bahan bakar iso ketok enggak. 46,4 mau jadi 46,5. 46,5 ini real ya, karena kalau penulis hitung-hitung rupiah yang penulis keluarkan rasanya kok malah 20.000 bisa 105 km ya. Jadi ini tentu ini bukan kondisi 100% standar. Penulis pakai pro kapasitor
yang membantu meningkatkan oktan bensin dan ya membuat Pertalite gak lemot-lemot amat. Pakai silek yang ya cukup banyak juga membantu meningkatkan konsumsi, membantu mengiritkan konsumsi bahan bakar. Terus apa mana, ban lebih besar juga bikin agak lebih irit. Penulis pakai Shado XGR juga membantu lebih irit. Ini karena penulis sendiri nggak mungkin bisa dapat angka segini saat motor itu umur 1000 km ya, saat motor masih pakai oli Yamaluk Supermatic, oli yang selain mengurangi top speed juga hambatannya besar, juga cepat rusak ya. Jadi waktu motor masih baru, penulis eco riding yang nggak pernah ngebut gitu, paling banter 39, dapat 40 itu sulit. Jadi ya kalau mau perbandingan ya angkanya pakai itu aja, 40. Kalau yang penulis dapat sekarang ya harus dianggap non standar ya. Ya tentu trik ini juga bisa diterapkan nggak cuma di NMAX ya, di motor lain pun pasti bisa. Triknya sama. Masalah lain, motor ini ada penyakitnya ya. Tapi terutama karena ya jalan yang penulis lalui ini seperti kayak gini, sangat menantang suspensi, sangat menantang klip rangka-rangka. Jadi ini motor penulis ini aslinya wis klotakan kabeh bodi ini. Tapi karena ya klip-klipnya penulis kasih karet, ada yang penulis ganti dengan logam juga, jadinya bodinya nggak terlalu bunyi. Tapi sebelumnya wah wis klodak rame. Ada yang bagian tengah juga, wes pokoknya banyak lah ya bagian di bodi yang bikin bunyi kalau jalannya seperti ini. Karena ya sepertinya NMAX ini nggak dirancang untuk lewat jalan kayak gini. Kalau PCX entah mengapa kayak lebih tenang, lebih nggak berbunyi ya bodinya. Terus problem lain ada sih yang karena anak itu pernah nejang lubang, nabrak batu gede gitu ya ceritanya. Jadi sekarang bagian as roda belakang yang ditutupi CVT itu jadi kelotakan kalau lewat jalan kurang mulus ya, terutama awal-awal berangkat. Terus juga ketika jalan pelan gitu ya, terus akselerasi ada bunyi kreket gitu ya. Ya sembuh lah bunyi opo. Tapi ya apa ya? Ya penulis bersyukur lah beli NMAX ini karena ya terutama karena masalah minim. Untuk servis sendiri motor ini sudah nggak pernah servis. Ya penulis niru-niru yang di servis Yamaha-nya, karena servis pertama, kedua, ketiga itu kayak hampir nggak kesentuh motor ya. Waktu di servis motornya ditinggal karo mekanik. Motornya cuma dicas akine, terus habis itu tinggal. Kadang buka filter CVT-nya dicas sos. Kadang buka filter udaranya, casos-casos, tapi selain itu nggak ada. Nggak dibongkar throttle body ini, nggak dibongkar CVT ini. Ya wes, sampai sekarang wes penulis lanjutkan. Cuma waktu pas butuh ganti CVT, ya penulis CVT itu ganti termasuk agak nuruti rekomendasi yang piro 30.000 ya. Gantinya di kapan ya? 34.000. Mestinya kan 25.000 ya. Penulis ganti CVT-nya di
34.000. Jadi ya ini motor rekomendasi lah kalau pingin motor ya sing banter, sing irit, sing ya tangguh lah. Sayangnya Suzuki nggak ada motor yang sekelas ini ya, yang duduk bisa enak kayak gini, tangki ini lumayan gede. Kalau ya ini tangkinya cuma 6,6, nggak terasa kecil tangkinya, jadi penulis bisa seminggu nggak beli bensin plus. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.